Oke, selamat pagi. Ya, maaf menunggu lama karena tadi Bu Putri juga barusan selesai dari kelas sebelah. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di kelas inspirasi untuk semester genap. Pertemuan yang pertama di hari Sabtu ini, tanggal 6 Februari. Oke, silahkan semua kamera dinyalakan. Bagi yang tidak bisa menyalakan kameranya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar seperti biasanya. Ini ada Moses, ada Stephen. Ya, selamat pagi kok. Ada kok kan ini nanti yang akan menjadi pembicara. Ya, pagi-pagi. Iya, bergabung dengan kita. Oke. Selamat pagi, Owen. Pagi, Bu. Bu, kok Oke, ya. tadi Bu Putri kan bilang kalau semuanya khusus cewek. Iya. Karena nanti di pertemuan yang kedua di tanggal 6 Maret nanti Owen boleh ikut karena itu pertemuannya khusus buat cowok gitu ya Owen ya, karena kan harus dipilah-pilah, perempuan sendiri, laki-laki sendiri gitu ya. Oke, silahkan semua kamera dinyalakan. Kita akan awali dengan doa karena ini tadi udah belandang banyak sekali ya. Ini Kak Kevin, kita akan panggil kakak ya, ini ada Kak Kevin. Nah, ini ada tadi ada teman-temannya, kok nggak kelihatan. Oke, Stefan, ini Stefan sudah ya, Ini situ berdasarkan NRP 14171. Stefanus Axelino. Ayo kita mulai dengan doa. Stefanus, tolong pimpin doa ya sebelum kita mulai kelas inspirasi. Ya, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kelas inspirasi. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan di kelas inspirasi ini ya Tuhan. Dan juga berkatilah guru-guru kami yang mengajar kelas inspirasi ini ya Tuhan. Doa ini kami aturkan dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Stefanus. Ya, selamat pagi Kak Kevin. Sebelum kita mulai kelas inspirasi, silahkan kakak memperkenalkan diri. Nah, ini alumni tahun berapa? Nah, sekarang kegiatannya apa? Silahkan diperkenalkan ke adik-adiknya, kan mau tahu adik-adiknya. Ya, pagi semua. Ini saya Kevin dari dulu alumni SMP sama SMA Santaknes. Lulus SMP Santaknes tahun 2010, lulus SMA-nya 2013. Nah, terus saya kuliah di Universitas Widya Kartika. Lulus tahun 2017, jurusan Teknik Informatika. Kurang lebih gitu sih. Sekarang sih kerjanya sebagai web programmer. Oke, wah ini untuk kalian semua yang nantinya akan menjadi programmer, bisa belajar dengan Kak Kevin. Nah, Kak Kevin, ini pertanyaan umum biasanya yang akan saya utarakan, yang akan saya lontarkan kepada alumni-alumni. Bagaimana menurut Kak Kevin ketika Kak Kevin bersekolah di SMP Katolik Santa Agnes? Nah, ada nilai-nilai plus apa sih yang mungkin bisa Kakak bagikan untuk adik-adiknya di sini? Misalkan mendapat motivasi apa sih dulu saya tuh nakal Bu, gini Bu, atau apa gitu. Boleh kita sharing dulu sebentar sebelum kita mulai. Dulu kan awalnya minat sih dari IT itu dari SMP. Nah, di SMP itu sekitar tahun 8, kelas 8 itu baru-baru kenal komputer itu tahun itu. Sebelum itu tuh nggak ngerti gitu, masih praktek gitu. Itu jika
awalnya dari sering ke lab komputer di SMP itu, terus ikut ada dulu kelas elektronika itu ada robotik, ikut robotik, pembimbingnya Pak Lutfi itu. Di situ tuh makin minat untuk masuk ke dunia IT gitu, motivasi gitu. Banyak yang bisa dipelajari gitu di dunia itu sih. Awalnya motivasinya dari uh, Pak Lutfi juga sih. Berarti terinspirasi sama Pak Lutfi ya Kak ya? Ya, Iya, oke. Berarti banyak nilai plusnya ketika kakak bersekolah di SMP Katolik Santa Agnes. Nah, buat kalian semua jangan mau kalah juga sama kakaknya. Suatu saat kalian juga akan menjadi orang-orang yang sukses gitu. Nah, Kak, boleh bisa dimulai demonstrasinya ini. Mungkin kakak bisa jelaskan tentang apa sih ini biar adik-adiknya juga nggak bingung. ini apa? Saya jelasin dulu. Ini hari ini kita mau apa? Kakak mau cerita dulu tentang pemrograman khususnya web. Di dunia sekarang kan banyak ya yang akan aplikasi itu web. Di web ini kita itu bisa membuat web itu secara sederhana, cepat, itu menggunakan fitur-fitur yang ada di internet, pakai blog. Blog yang kita gunakan nanti itu namanya WordPress. Hari ini kakak jelasin dulu cara kerjanya internet itu gimana sih bisa kak halaman website itu dengan menggunakan pemrograman apa gitu awalnya. Tapi di akhirnya nanti aku demoin gimana caranya untuk membuat blog itu sendiri. Jadi mungkin nanti bisa dicoba sendiri untuk buat tugas. Nanti ada tugasnya juga. Ini kelihatan ya di layar ya, presentasinya. Kelihatan. Oke, kakak mulai dulu. Di sini yang saya jelaskan itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. PHP itu bahasa pemrograman itu banyak umum digunakan di internet sekarang untuk membangun suatu website. PHP sendiri itu ditulis bahasanya menggunakan bahasa scripting server-side. Nah, di sini sendiri PHP itu menggunakannya itu harus menggunakan bahasa coding yang agak rumit gitu. Jadi cukup sulit untuk pemula untuk mempelajari tentang PHP ini. Nah, untuk cara kerja internet sendiri, kita kan menggunakan laptop atau PC kita untuk merequest suatu halaman website. Yang biasanya halaman website itu diakses menggunakan protokol HTTP ini. Nah, di HTTP ini nanti kita request ke server yang menyimpan semua alamat-alamat internet yang ada terdaftar di internet itu. Alamatnya di mana? Nah, nanti dari server yang ini respon apa yang di request oleh kita dari halaman HTTP ini, respon dikembalikan ke kita untuk menampilkan suatu halaman. Kita dari situ kita bisa membuka suatu page. Itu kurang lebihnya cara kerjanya internet di website ini. Kenapa kok kita harus menggunakan PHP? PHP sendiri ini sifatnya itu bahasa pemrogramannya itu gratis. Jadi kita tidak perlu ada pengeluaran biaya lagi untuk menggunakan bahasa ini. Dan biasanya PHP itu simple gitu. Jadi kalau dalam bahasa pemrograman itu kita untuk menyimpan suatu data itu harus dibedakan. Misalnya contohnya menyimpan suatu nama ya, nama Kevin gitu. Nama Kevin itu disimpan dalam suatu data itu berupa data string. Data string sendiri itu maksudnya data yang menyimpan suatu karakter itu bebas, karakter apa aja, bisa A sampai Z, 0 sampai 9 itu disimpan dalam bentuk string. Terus contohnya misalnya kita nyimpan kalau di sekolah ada nomor induk ya misalnya. Nah, nomor induk itu sendiri itu kan terdiri dari angka. Nah, angka itu integer. Tipe data integer. Kita nyimpan itu yang bisa disimpan itu hanya angka.
Di PHP sendiri itu tidak dibedain seperti itu, jadi simple, bisa langsung simpan data, dia bisa deteksi sendiri itu data apa yang digunakan, jadi tidak perlu deklarasi rumit-rumit gitu di awalnya, bisa langsung. Nah, yang ketiga, bahasa pemrograman ini populer, banyak digunakan di dunia maya sekarang. Contoh-contohnya itu kalau misalnya Tokopedia deh. Tokopedia itu kan ada aplikasi webnya, juga ada aplikasi Androidnya. Untuk aplikasi Android sendiri, itu kalau mau misalnya kita beli barang gitu ya di Tokopedia, itu kan ketika beli barang, kita misalnya menggunakan kode promo dan pembayaran online. Ketika pembayaran online itu kalau kalian sadar, misalnya di itu sebenarnya programnya itu buka aplikasi web juga. Soalnya dia menggunakan webview, anggapan webview itu seperti halaman web yang dibuka melalui aplikasi Android. Jadi itu pun apa ketergantungan juga antara web dengan aplikasi Android. Karena aplikasi Android sendiri itu biasanya menggunakan halaman website juga untuk menampilkan halamannya. Untuk alasan kemudahan gitu. Jadi memang fleksibel sekali PHP. Nah, untuk hostingnya sendiri, yang keempat ini, hostingnya itu PHP itu banyak didukung sama web hosting. Soalnya untuk instalasi juga simple, hemat biaya, karena yang tadi ini pertama, dia sifatnya open source. Jadi tidak perlu banyak maintenance lagi untuk mengatur server PHP ini. Dan PHP ini juga teknologinya selalu maju, terbaru, selalu ada update dari para developer yang banyak menggunakan bahasa ini. Ini contoh-contoh dari website yang menggunakan PHP. PHP sendiri ini kan tentu kalau di Indonesia ya e-commerce kan juga banyak ya, itu juga menggunakan PHP. Nah, kali ini kakak ini menjelaskan tentang yang ini, yang blog dan CMS. Karena intinya kalau blog dan CMS itu kita tidak perlu mengerti bahasa pemrograman rumit-rumit. Nah, di CMS, di blog CMS ini sendiri sudah dijelaskan bagaimana cara untuk misalnya kita mau posting artikel, posting berita, nah itu sudah disediakan fitur untuk mengisi berita itu sendiri, jadi tidak perlu membuat dari awal. Sedangkan kalau kita misalnya nggak menggunakan CMS, menggunakan bahasa pemrograman PHP sendiri, kita harus membangun fitur itu dari awal. Yang kali ini, kesempatan kali ini CMS yang kakak gunakan ini menggunakan WordPress. Nah, yang dimaksud CMS itu apa sih? Kalau CMS itu kepanjangan dari itu, Content Management System. Itu sebuah perangkat lunak yang mengatur konten pada situs web. Jadi yang sebelumnya kakak jelaskan, kalau misalnya kita tidak perlu membuat bahasa pemrograman PHP itu sendiri, karena sudah disediakan oleh WordPress itu sendiri. Nah, WordPress itu sebenarnya salah satu dari CMS yang cukup populer digunakan di internet sekarang. Mengapa kita harus menggunakan CMS? CMS sendiri itu efisien karena kita tidak perlu susah-susah untuk membuat membuat misalnya kita mau mengupload suatu foto. Nah, untuk bahasa PHP sendiri, suatu foto itu harus menggunakan form input, harus menggunakan PHP itu bahasa pemrogramannya yang cukup rumit gitu. Nah, menggunakan WordPress sendiri, kita tidak perlu mengerti itu, tinggal di drag and drop untuk misalnya form kan ada form input untuk apa untuk inputkan teks itu sendiri, terus untuk komponen untuk mengupload gambar itu sendiri itu tidak perlu di coding sendiri, jadi sudah disediakan oleh CMS. Untuk menggunakannya juga mudah, fungsi-fungsinya juga sudah tersedia banyak, dan kelebihannya juga CMS ini tuh bisa digunakan banyak user. Dalam artian misalnya kita punya halaman website ini digunakan banyak orang gitu untuk mengatur banyak adminnya yang digunakan. Misalnya orang A gitu ya, orang A ini butuh mengatur bagian artikel yang bagian berita-berita tentang teknologi, yang orang B mengatur berita-berita tentang kuliner misalnya gitu. Nah, orang A sama orang B ini
menggunakan user yang berbeda untuk mengatur suatu halaman website. Jadi kita bisa setting sendiri untuk hak aksesnya, hak akses uh, untuk orang A bisa menggunakan artikel teknologi, dia hanya bisa mengatur artikel yang berbau teknologi itu. Jadi nggak kecampur gitu, bisa multi user. Nah, WordPress sendiri ini juga open source juga, gratis. Maksudnya open source itu kita bisa mengembangkan sendiri, mengembangkan bahasa pemrograman ini sendiri. Bedanya bedanya sama PHP. PHP itu juga open source, tapi PHP ini nggak disediakan fitur-fitur untuk kemudahannya itu. Jadi cukup ribet, harus mengerti bahasa pemrograman. Nah, di di halaman website sendiri kan juga website itu harus ada desainnya ya. Kalau misalnya kita pertama kali membangun website itu kan kosongan gitu ya, istilahnya kayak putihan gitu, nggak ada desain sama sekali, kan membuat website itu nggak menarik. Kalau misalnya menggunakan WordPress ini, template-template itu sudah disediakan, nggak perlu kita buat sendiri, desain sendiri. Jadi bagi orang yang mungkin minat di web designer itu bisa membuat desain itu menggunakan template ini langsung dipasang ke WordPress, jadi sangat mudah untuk diimplementasikan gitu. Halaman WordPress ini juga bisa untuk melakukan impor dari situs lainnya. Maksudnya gimana impor itu? Nah, misalnya gini, kalau misalnya kita membuat situs berita gitu ya, berita-berita yang lagi populer sekarang, apanya kayak di popular search gitu. Nah, di popular search ini berita tuh kita nggak perlu nulis ulang gitu loh. Misalnya contoh yang tadi orang A, misalnya berita tentang teknologi ya, berita tentang teknologi itu nggak perlu kita posting ulang, ketik ulang dari halaman website orang, terus sertakan sumbernya itu nggak perlu. Jadi WordPress ini menyediakan fitur untuk istilahnya menarik berita itu sendiri ke halaman kita sendiri sesuai dengan halaman yang aslinya, yang dari sumber itu dituliskan. Jadi nggak perlu repot untuk mengetik lagi. Untuk impor situsnya itu gampang sekali gitu. Nah, plugin-pluginnya juga tersedia banyak. Pluginnya itu contoh kayak tadi yang aku bilang untuk upload gambar itu suatu pluginnya itu nggak perlu buat sendiri, sudah banyak yang menyediakan gitu. Dan bisa menggolongkan kategori itu tadi, kayak tadi yang itu beritanya bisa berupa berita kategori tentang teknologi atau tentang kuliner. Nah, itu bisa dikategorikan secara multi, banyak sekali yang digunakan. Nah, contoh-contoh WordPress yang bisa digunakan ini menggunakan bisnis kecil. Jadi misalnya kita punya bisnis kecil sendiri, misalnya tentang open PO makanan, apa itu bisa di, dipromosikan melalui suatu halaman website. Nah, halaman website sendiri ini bisa menggunakan WordPress. Bisa menggunakan fitur untuk menulis majalah, koran, untuk company profile. Jadi misalnya kalau misalnya nih nanti kita punya bisnisnya sudah besar. Bisnis itu bisa dimasukkan ke dalam situs web yang basisnya WordPress ini juga. Nah, pada WordPress ini kurang lebih fitur-fiturnya ini kan banyak ya, ada pengelolaan artikel, ada user, ada menu page media. Nah, ini kita langsung demokan aja di programnya ini WordPress. Pertama, kalau WordPress-nya ini kita bisa buka halaman situs ini wordpress.com. Di wordpress.com kita nanti bisa daftar dulu untuk pemakaian WordPress-nya ini. Daftarnya bisa melalui ini, Get Started. Dan di sini kita diminta untuk biasa ya, kayak daftar alamat email biasa gitu. Untuk akun kita. Di sini nanti kita isi username kita, passwordnya juga. Jadi kalau sudah create your account, atau kalau misalnya nggak mau dipakai ini, pakai akun Google atau Apple Store juga bisa. Nah,
Di sini WordPress kita harus menyeting halaman domain kita sendiri. Nah, maksudnya domain itu apa? Domain itu kayak tokopedia.com, bukalapak.com. Nah, itu yang dimaksud dengan domain. Nama domain ini harus unik, nggak boleh kembar sama orang lain. Jadi kita coba cari nama domain yang cocok mungkin ya. Inspirasi 8899. Kita bisa menggunakan ini inspirasi 8899.wordpress.com. Untuk fitur gratisnya disediakan sudah ini tersedia. Kita coba pilih yang ini. Ini pembayaran. Misalnya kita mau mencoba dulu untuk personal ini. Ini kita gunakan untuk blog. Jadi kita pilih blog. Wah, sepertinya jaringannya sedang bermasalah. Oke, Bu Putri yang akan tanya, sampai di sini kalian paham atau bingung? Bingung, Bu. Kak Kevin. Paham. Good. Oke, pengalaman yang lainnya, ada yang pernah menggunakan blog? Ada yang sudah pernah membuat blog? Aduh. Ini susah, Bu. Ibu Putri ini juga apa ya? Juga awam sekali dalam menggunakan blog ya. Oke, Kak Kevin. Ya, Bisa? masuk ya suaranya. Oke, ya memang jaringannya mungkin lagi bermasalah paling ya. Lanjut lagi ya, Kak ya. Ya, jadi mungkin ada yang menceritakan dulu halaman yang menggunakan blog. Sambil Pak Kakak demoin dulu. Kak, ini tadi kan beberapa ada yang memang jaringannya memang lagi susah, mungkin karena cuaca juga lagi hujan. Jadinya untuk apa tadi, untuk masuk login tadi juga bingung. masih ngelek terus katanya. Oh ya bentar, ini aku demoin lagi coba ya untuk registernya gimana caranya. Kok harus bayar kok perangkatnya? Itu coba bisa gunakan yang ini aja, WordPress.org dari WordPress.org. Yang ini gratis. Itu Awan, yang ini gratis ya. Yang mencari gratisan atau gretongan ini ada wordpress.org. Nah, di sini habis mendaftar ini kan masukkan email biasa ya. Bisa gunakan yang ini aja, WordPress.org. Kita tentuin halaman website kita, halaman domainnya apa. Bisa diisi sendiri, bebas.
Nanti kalau sudah kan nanti dapat ini halaman untuk notifikasinya, untuk aktivasi. Bisa aktivasi dulu. Oh, masuknya lewat mana kok? Nah, ini halaman ini wordpress.org. Nanti kita register. Nah, ini di wordpress.org, nanti kita daftar ini, get WordPress. Masuk ke register. Nanti isi kelengkapannya ini dulu. Mana sudah nggak? Nggak bisa kok, pas saya buka itu nggak bisa. Masalahnya apa ya? Masalahnya apa, Owen? Yang lain mungkin kalau sudah bisa, Bu. bisa Nggak bisa, Bu. kenapa? Apa yang nggak bisa? Nggak bisanya tuh apa dulu? Masukin email saya. Coba cek di emailnya, mungkin nanti ada link aktivasi yang dikirimin. Nah, perhatikan itu. Biasanya kalau kamu meregister, mendaftarkan sesuatu aplikasi atau apa, ada yang namanya notifikasi untuk verifikasi. Itu masuk ke emailnya kalian yang kalian gunakan untuk daftar. Contoh, misal kamu gabung ke aplikasi A, kamu daftar bla bla bla. Ya, kamu daftar bla bla bla. Nanti kamu harus buka email kamu. Kamu harus buka email kamu, kemudian untuk mau klik tanda verifikasi. Ini yang punyanya Excel ya? Udah bisa ya Excel ya? Iya, oke, very good. Ya, contohnya kan ada kayak gini, nanti terima email. Yang sudah kakaknya kasih tahu ke kalian, share screen-nya itu, kalau udah ada bisa, nanti bisa tinggal klik verifikasinya dari situ. Nah, ini nanti linknya diklik. Nanti kita nentuin passwordnya ini sendiri. Passwordnya untuk kita login ke halaman ini gimana. Misalnya menggunakan password simple. Dan masih ada yang salah mungkin, yang mau Ini yang lain yang off cam ini paham ya? Kalau nggak ngerti bisa tanya, jangan malu bertanya nak.
Sudah bisa semua? Kalau bisa, biarin kakaknya lanjut loading terus. Nah, kalau loading itu biasanya berkenaan dengan signal kamu, kemampuan jaringan. Oh, saya sudah bisa, Bu. Oke, Awan sama Yang ini ya, Bu. Yang ini ya, Bu. gimana tuh kakak? Bisa nggak? Susah nggak itu artinya? Ya itu sudah berhasil itu. Tinggal nanti pilih mau yang mana, yang tim temanya yang mau digunakan. Oke, berarti kakak bisa lanjut ngajarin ya. Oke, Ya ini bentar, Awan. aku persiapan dulu bentar. Coba nanti ada yang ditanyain lagi mungkin. Oh, oke. Oke, Awan stop sharing dulu. Oke, thank you Awan. Others, yang lain, ada yang mau ditanyakan? Alah, ini off cam ini anak ganteng, anak cantik. Ini paham tak? Nathan, sudah bisa? Aurel, Kennard, Christian Cevianto, Chasi, Alan, tekan continue. Ya, yang udah bisa oke. Iya, tekan continue gitu terus. Ikutin aja instruksi dari itunya ya, untuk bisa masuk ke webnya ya. Iya. Kalau ada apa-apa, baru kamu bisa ngomong, tanya Priscilla, Stephen, James, Christian Allen, Alindi, Kenjutsu, Kenzi, Eric, Jalsa, Francesco, Hideaki, Feiren, Giovanni. Nanti kalau yang sudah berhasil, coba masuk ke halaman websitenya sendiri, tapi atas nama websitenya apa, di belakangnya ditambahi wordpress.com. Jadi contoh sebentar, seperti ini. Kelihatan ya yang di share screen ini. Contohnya seperti ini. Inspirasi 8899.wordpress.com. Postal code bisa diisi 60133 aja. Bebas kok, itu nggak masalah. Oh, mau tanya, ini udah Ya. kalau pilih blend itu harus yang free yang free ya. Oh, Ya yang free aja, bisa kok yang free. Kalau misalnya menggunakan yang wordpress.com tadi itu pakai, kan diminta ada untuk personal use atau apa itu kan bayar. Nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Nanti tinggal langsung aja ke alamatnya yang domainnya tadi, misalnya tadi contohnya inspirasi 8899, di belakangnya ditambahi .wordpress.com. Nanti coba aja langsung gitu. Jadi pakai 0 rupiah, jadi pencet 0 rupiah itu ya loh. Iya, iya. Yang personal aja nggak apa-apa. Nanti kalau diminta untuk bayar, di close saja. Nanti langsung ke halaman wordpress.com-nya. Halaman domain yang tadi dipilih apa, di belakangnya ditambahi
Kalau hostingan tuh banyak sih yang nggak pertanyaannya Aurel ya. Tuh kalau hostingan banyak. Mau pakai yang Indonesia sendiri ada. Contohnya ini ya, bentar. Tuh hostingan bisa ini ya hoster. Tapi kalau hostingan ini websitenya bukan blog, ini bangun website langsung ya. Dalam artian kita punya suatu halaman web, kita beli nama domain. Nah, hostingannya hoster ini salah satu pilihan bisa digunakan untuk membangun website, tapi juga basis pakai WordPress ini juga menyediakan pakai WordPress. Untuk pembayarannya bisa dipilih dari sini yang mungkin dapat promo, dapat yang unlimited. Ini bisa 10 ribuan. Ini yang hostingan Indonesia. Kalau misalnya kita menggunakan hostingan yang cukup bagus, menggunakan hostingan dari Singapura, bisa pakai ini, digitalocean.com. Kalau nggak salah, DigitalOcean ini kurang lebih kena $5. Ini bisa menggunakan ini. Ini lebih stabil, guys. Mahal sedikit pakai dolar. Pembayaran yang katanya ada angka 0 rupiah ya, yang katanya ada angka 0 rupiahnya itu berarti free sama artinya gratis ya kok. Iya, Yang iya, ada pakai 0 rupiahnya. ya 0 rupiah. Pakai yang 0 rupiah itu gratis kok. Ini Erik juga nyaranin hostinger juga nggak masalah, bisa pakai hostinger sih. Cuma yang kakak pernah coba pakai ini sih, ini Hoster sama DigitalOcean. Rekomendasi sih. Bisa, kalau mau pakai Google Chrome bisa. Itu jalan di semua browser kok, WordPress. Nanti kalau sudah daftar di WordPress-nya itu kan nanti ada halaman adminnya ya. Adminnya bisa diakses di halamannya yang tadi kita buat, di belakang dikasih WP admin. Contoh ya, contoh yang tadi inspirasi 8899 wordpress.com. Nah, di belakangnya wordpress.com itu ditambahi slash WP admin. Oke. Waduh. 11.52. Waktunya lo udah mau habis. Yang mau tanya silahkan. Boleh langsung, mumpung belum habis waktunya. Oke, coba mungkin mau ada yang nanya. Nanti di WP admin sendiri tadi itu yang WordPress WP admin itu nanti kita bisa pasang artikel, setting-setting detail itu, jadi nggak perlu di buat codingnya sendiri ya. Ini berarti tugasnya anak-anak yang di wordpress.com WP admin ini. Iya, nanti kita mereka bikin ini. Iya, WordPress yang jadi kita nanti buat blog sendiri. Buat blognya tuh cuma sertain aja profilnya aja, buat profil, halaman profil sendiri aja. Gitu aja. Pokoknya profil kalian dibikin seasik mungkin dan semenarik mungkin, oke? Ya. Itu ya kok ya? Iya. Oke. Nah, ini mumpung belum ditutup, belum Bu Putri tutup juga. Yang mau tanya silakan tanya.
Bentar. Oh, ini mau tanya bentar. Hmm. Yang ini kan sudah buat terus namanya. Ini kan suruh pilih yang apa namanya .market atau .moda itu, pilih yang mana itu? Yang .wordpress aja. Yang .wordpress kan free kan ya. Pas sendiri. Yang WordPress gratis ini. Pilih. Ya. Bentar, kalau berbagi layar gimana ya? Ya, Kembalikan di jelas pack aja di browser. Di browsernya di pack aja. Bentar. Bentar, mau coba presentasi. Yang ini Ya. Yang ini bentar, presentasi dulu ya. Ya. Bentar, yang ini. Bentar. Dulu layar aja deh. Sudah berbagi layar kan? Nah, ini. Ini bisa nggak sih? Belum masuk presentasinya. Masuk. Ini sudah ya? Nah, ya. Oke. Sudah ya. Nah, yang ini kelihatan nggak? Ya, itu di silang aja. Di kiri atas itu ada silang itu. Yang ini. Ya, kiri atas ya itu benar. Terus langsung yang ke mana? Nah, itu sudah berhasil kebuat itu. Halamannya itu yang di kiri atas kan ada itu. Itu situs apa itu wordpress.com. Nah, itu sudah berhasil itu. Terus tugasnya ini suruh gimana? Nah, kita nanti tugasnya coba buat halaman, kan dari halaman yang kita udah buat wordpress.com ini, kita tulis artikel untuk diri kita sendiri. Jadi artikel untuk profil kita sendiri, bebas, nanti di desainnya menggunakan ini. Di sini sudah bisa menggunakan langsung aja. Fitur-fiturnya di sebelah kiri ini kan ada ya, ada situs, desain situs, perangkat, nah pakai itu. Nanti untuk menulis bisa itu yang di kanan atas ada tombol tulis itu, yang menggunakan posting di situ. Oh, oke. Udah, bentar, tutup dulu. Nah, kalau bahasa ini udah pertanyaannya Aurel ya, kalau bahasa yang dipakai untuk web developer apa, kebanyakan menggunakan PHP sama JavaScript sih. Kalau nanti JavaScript itu mendalam banget sih, kalau ilmu JavaScript nggak bisa dijelasin di sini. Jadi kakak kasih gambaran sedikit lah untuk JavaScript. Jadi JavaScript itu pernah lihat nggak animasi gitu. Jadi suatu web misalnya kalau kita ngeklik ada animasinya kayak di PowerPoint gitu. Untuk scroll bisa ada animasinya, terus nampilin huruf ada animasinya, kayak fit in fit out. Nah itu kita menggunakan JavaScript sih. Jadi bedanya apa? Kalau di PHP itu kita kan bahasanya server side. Untuk pengelolaannya itu diolah melalui server. Kalau untuk JavaScript-nya itu untuk kliennya. Jadi contoh sendiri ya, kita sekarang lagi di Google Meeting. Nah, Google Meeting ini ketika kalian presentasi layar kan, kalian bisa lihat kayak animasi untuk nge-zoom gitu ya layar kita. Nah, itu kurang lebih JavaScript itu cara kerjanya seperti itu. SCSS juga bisa. SCSS itu
teknologi untuk desain tapi teknologinya baru. Jadi bisa juga kok pakai SCSS. Cuma agak beda sih, itu teknologinya sudah lumayan baru. Nah, untuk JavaScript sama Ajax itu lebih ke client side-nya. Jadi SCSS itu bisa digunakan untuk desain, khusus untuk desainnya saja. Untuk misalnya desain halaman website itu misalnya contoh ya di WordPress ini kan ada sebelah kiri itu kan ada kayak sidebar gitu ya untuk menu-menunya. Nah, itu halamannya warnanya abu-abu gitu. Nah, itu di settingnya di SCSS. Nah, untuk animasinya itu nanti kita main di JavaScript, JS itu. JS itu maksudnya JavaScript. Nah, Ajak itu apa? Itu sebenarnya juga JavaScript, tapi yang versi simple. Jadi kalau JavaScript sendiri itu kan cukup ribet untuk penggunaannya. Jadi untuk bahasa JavaScript sendiri sudah dipersimpel menggunakan Ajak. Jadi kita bisa interaksi dengan halaman website itu pakai Ajak kalau di JavaScript. Karena kembali lagi tadi JavaScript itu prosesnya menggunakan bahasa client side yang diproses di client. Contoh misalnya di handphone kita sendiri yang proses atau di laptop itu maksudnya klien. Nah, gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan server? Nah, itu menggunakan Ajak. Kalau udah masuk ke sini udah cukup ribet sih. Jadi memang untuk bahasa pemrograman itu nggak bisa satu aja yang dipakai. Yang PHP ini memang khusus untuk interaksi hanya dengan server gitu aja. Oke, sudah jelas ya. Ini yang Aurel memang paham ya untuk bahasa pemrograman kelihatan. Oh, dia memang ini kok Aurel ini memang cerdas di dalam pemrograman dia, baik dia. Ya mungkin minat masuk programmer ya di IT nanti. Iya, pinter kok dia ini. Kok ini karena waktu sudah menunjukkan. Iya. Pukul 12 tepat. Nah, ini kan waktunya sudah habis. Ini tadi berarti tugasnya membuat website pribadi. Membuat website pribadi ya, kok ya? Iya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri di web itu sendiri di WordPress-nya. Kalau misalkan nanti sudah jadi, bisa kalian linkkan ke Classroom yang tadi Bu Putri sudah ketikkan di sana. Kalian bisa copy paste linknya di sana biar Bu Putri bisa lihat juga. Silakan kalian buat sebagus dan semenarik mungkin. Begitu. Terima kasih untuk Ko Kevin yang sudah memberikan ilmunya yang luar biasa kepada adik-adiknya. Semoga kedepannya ada 1-2 lah dari adik-adik ini yang menjadi programmer hebat seperti Ko Kevin. Nah, kita akan akhiri dengan doa. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan tutup dengan doa. Bu Putri minta Alindi. Alindi, kita akan tutup dengan doa. Alindi, silakan. Oh, terima kasih Ko Kevin, Yoko juga yang sedang bergabung. Ini duo Kevin ini ya, soulmate ini. Ya, ini alumni juga di sekelas dulu. Iya, betul. Siapa tahu ini Ko Yoko besok bisa mengisi juga di kelas inspirasi begitu. Oke, Alindi, kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai untuk pemrograman. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna bagi kami di masa depan. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ko Kevin, duo Kevin yang sudah bergabung. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih buat adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau kalian mau keluar, Tuhan memberkati. Selamat siang.